Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, di kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah presentasi yang menarik tentang Gecko Maluku Beta. Namun, sebelum kami memulai presentasi, izinkanlah kami untuk sedikit memperkenalkan diri. Saya Ratu, dan rekan-rekan saya, Matthew, Rachel, dan Kalisa, mahasiswa program studi administrasi bisnis, Universitas Katolik Atmajaya. Di sini, kami akan dengan senang hati membagikan hasil analisis dan evaluasi bisnis kami mengenai Gecko Maluku Beta. Objek kajian kami adalah Gecko Maluku Beta, yang mana hewan ini memiliki daya tarik yang luar biasa menarik untuk dieksplorasi lebih dalam. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Gecko at Glance, Rich Picture, Need Analysis, Requirement Analysis, and Stakeholder Analysis. Sebelum kami melangkah lebih jauh, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada kalian semua yang telah menyaksikan presentasi kami. Kami berharap setelah menyaksikan presentasi kami, rekan-rekan sekalian akan mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai Gecko Maluku Beta dan akan menemukan wawasan baru yang bermanfaat. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari langsung saja kita bahas lebih lanjut tentang Gecko Beta. Selamat menyaksikan. Gecko at Glance. Gecko, atau yang lebih dikenal sebagai toke, adalah reptil kecil yang memiliki kemiripan dengan cicak. Meskipun memiliki kemiripan dengan cicak, Gecko memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari cicak. Yang dapat dilihat secara jelas itu dari perbedaan ukuran dan penampilan. Gecko lebih besar dan memiliki warna dan pola yang bervariasi. Sedangkan cicak lebih kecil dan hanya memiliki warna coklat atau abu dengan pola yang lebih sedikit. Kemudian, tekstur kulit Gecko. Tekstur kulit Gecko sangat cocok untuk iklim tropis. Kulitnya yang kering dan bersisik membantu Gecko beradaptasi dengan kondisi iklim yang hangat dan lembab, seperti daerah tropis. Kemudian, dalam hal makanan, Gecko biasanya memakan jangkrik dan ulat sutra sebagai sumber nutrisinya. Makanan ini membantu Gecko memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Terkait perawatan, tenang. Perawatan Gecko relatif lebih mudah. Untuk membersihkannya, kita hanya perlu menggunakan sikat dan air. Membersihkan kandang dan area sekitarnya secara rutin, itu akan membantu menjaga kebersihan dan kesehatan Gecko. Kemudian, yang terakhir, Gecko memiliki siklus hidup yang relatif panjang, yaitu berkisar antara 10 hingga 15 tahun. Selain itu, musim perkawinan Gecko biasanya terjadi antara 7 hingga 8 bulan, di mana Gecko akan mencari pasangan untuk berkembang biak. Semoga dengan informasi ini, kita dapat memahami sedikit lebih dalam tentang karakteristik dan kebutuhan dasar Gecko dalam pemeliharaannya. Semoga membantu. Berikut ini adalah rancangan hasil Rich Picture yang telah didiskusikan bersama kelompok. Kami menemukan titik utama permasalahan dari bisnis ini adalah perputaran stok yang diharapkan dapat bergerak dengan cepat dan optimal. Bisnis yang dapat memutar stok atau persediaan secara optimal dapat membuat keuangan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, akar dari permasalahan berikutnya adalah hendak meningkatkan profit semaksimal mungkin. Tidak hanya mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga meningkatkan kinerja penjualan. Selanjutnya, pada akar kasus yang berikutnya, pemilik mengharapkan bahwa brand Gecko Maluku Beta dapat lebih dikenal oleh kalangan masyarakat luas, salah satunya dengan meningkatkan citra dan reputasi usaha melalui pelayanan atau servis yang baik. Dengan demikian, kepercayaan konsumen akan semakin meningkat. Lalu, hal ini sejalan dengan akar permasalahan selanjutnya, di mana usaha Gecko Maluku Beta hendak menambahkan jumlah dari pelanggan setia. Nantinya, pelanggan setia ini akan menjadi prospek penjualan usaha dengan cara mouth to mouth, baik di komunitas ataupun penggemar sama Gecko. Terakhir, akar permasalahan ini berujung kepada peningkatan penjualan.
pemilik menghendaki agar penjualan setiap bulannya mengalami kenaikan, sehingga kembali pada tujuan awalnya, yakni adanya perputaran stok barang secara optimal dan tidak terjadi penumpukan pada tempat penyimpanan. Hasil, solusi yang akan dilakukan yaitu dengan membentuk sebuah aplikasi yang dapat menjawab kebutuhan baik dari pemilik ataupun pembeli. Berikut adalah solution berdasarkan dari need analysis dan requirement analysis yang telah kami lakukan. Pertama, need analysis, ada katalog di mana katalog ini terdiri dari automatic menu dan filtering atau sorting yang didasarkan dari jenis gecko, morph gecko, umur gecko, dan harga dari gecko. Kemudian ada integrasi aplikasi, di mana integrasi aplikasi ini digunakan untuk menyatukan komunikasi antara buyer dan seller dengan menggunakan link chat atau sosial media. Kemudian ada fitur FAQ atau help yang bisa digunakan bagi buyer jika menghadapi kebingungan atau kendala terkait produk. Kemudian ada holding payment, di mana Gecko Maloka Beta ini bekerja sama dengan beberapa merchant fintech untuk hold pembayaran DP pembelian Gecko. Kemudian ada special section, di mana di sini buyer bisa membeli secara jumlah banyak atau bulking, kemudian juga bisa melakukan custom buying dan ketika breed yang diingini tidak ada di dalam katalog aplikasi. Kemudian requirement analysis, di mana requirement analysis ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama technical, yaitu ada chat dan sorting. Kemudian ada service, yaitu scheduled delivery, after sale service, dan return stock. Kemudian ada interface, yaitu untuk promo, notable transaction, dan special offers. Nah, need analysis ini bertujuan untuk optimisasi aplikasi, sedangkan untuk requirement analysis ini lebih kepada konsumen untuk kenyamanan dalam melakukan pembelian. Berikut adalah need analysis dari Gecko Maloka Beta, yaitu yang terdiri dari katalog, integrasi aplikasi, feature FAQ, help, holding payment, serta special section dengan custom buy. Sistem katalog yang pertama, sistem katalog ini adalah sistem kategori yang secara otomatis mengelompokkan atau mensortir jenis Gecko dengan matriks harga dan nama Gecko. Kemudian yang kedua, adanya integrasi aplikasi, di mana aplikasi ini dapat dihubungkan dengan sosial media dan juga link chat, WA atau Telegram. Kemudian ada feature frequently asked questions atau FAQ atau help, yaitu yang berisi tips, trik, fakta, berita terkini, cara pemeliharaan, serta juga pengembangan dari Gecko. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan sistem holding payment, yaitu bisa bekerjasama dengan merchant pembayaran seperti fintech atau bank. Kemudian adanya juga custom buying, yaitu pembelian secara bulking atau borongan yang memiliki jumlah tertentu dan yang tidak tertera di dalam katalog. Selanjutnya, kita memasuki sesi requirements analysis. Berikut ini adalah hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, fitur balasan atau template chat yang dapat membalas pesan yang masuk secara otomatis tanpa harus mengetiknya ulang satu persatu, atau dapat dikatakan adanya pola kalimat yang sama secara berulang. Kedua, sistem sorting untuk jenis atau morph Gecko dengan kategori bestseller, penjualan terbanyak, rentang harga, dan diurutkan yang sesuai dengan abjad A sampai Z. Ketiga, custom pengiriman ekspedisi dapat dilakukan pengiriman secara terjadwal, artinya bukan dilakukan di hari esok atau di tanggal yang telah ditentukan atau disepakati, atau H-1 atau H-2 setelah transaksi. Keempat, sistem klaim atau garansi atau asuransi after sales apabila Gecko yang diterima dalam keadaan mati atau sakit saat pengiriman, dengan syarat video unboxing full dan solusi yang ditawarkan yaitu berupa refund atau ganti barang. Kelima, sistem stok yang real time. Apabila ada pembelian pada satu item, maka sistem akan mengurangi stok secara otomatis tanpa harus mengupdate-nya secara berkala. Keenam, meningkatkan awareness, menarik audiens, dan menaikkan traffic. Mengingatkan pelanggan bahwa ada promo atau event, mengingatkan pembeli untuk segera check out barang di keranjangnya, dan memberikan voucher promosi kepada pembeli, dan hal lain-lainnya yang dapat meningkatkan daya tarik pembeli. Ketujuh,
Pencatatan transaksi yang telah dilakukan oleh pembeli secara sistematis yang dapat membantu pembeli untuk mengetahui ada berapa kali transaksi yang telah dilakukannya dan status keanggotaannya saat itu. Kedelapan, penawaran khusus untuk member yang telah bertransaksi selama kesekian kali, di mana adanya Gecko dengan special price dan promosi Gecko secara eksklusif dan khusus untuk member tersebut. Sekarang kita masuk ke stakeholder analysis. Pada misinya, itu adalah membutuhkan sistem terintegrasi yang dapat memudahkan interaksi dan transaksi antara buyer dan seller. Dan untuk objektifnya adalah membuat aplikasi yang sistematis bagi konsumen hewan, hobiis, atau pencinta gecko. Untuk strateginya itu ada 4, yaitu yang pertama sistem komunikasi satu pintu, yang kedua transaksi satu pintu, ketiga tracking inventory satu pintu, dan keempat yaitu custom buying. Untuk tacticsnya, yang pertama ada admin, 2 katalog, 3 custom buying section, 4 FAQ atau help, 5 kerjasama kurir dan packing, 6 holding payment dan fintech, 7 after sales, dan 8 loyalty membership. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang telah kami ucapkan.